Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian tarawih ini untuk malam yang tarawih ke-7 ke-7. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Masih menyambung yang takwa kemarin, belum selesai sebenarnya di surat Al-Imran itu. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa Allah ya, yang Maha Pengampun, yang surganya seluas langit dan bumi ya, itu u'iddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Maka kita penting untuk mengetahui lebih jauh orang-orang yang bertakwa itu seperti apa gitu kan. Kemarin kita sudah bahas bahwa orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, menjalankan infaknya ya, baik dalam kondisi longgar maupun ad-dharra, sempit ya. Dan yang kedua wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan amarah meskipun kadang-kadang kita getem-getem ya, saking nggak kuat nahan itu kan. Maka kita harus, kalau sedang berdiri ya kita sebaiknya duduk. Kalau sedang duduk tapi belum bisa marah, mungkin ambil wudhu atau nyingkir ya, dengan sumber yang kita buat marah. Atau minum itu juga boleh itu. Gini Pak Neng di unmute. Ya. Pak Is. Suaranya masuk. Ya. Baik. Ya, jadi banyak cara untuk bisa menahan amarah ya. Banyak cara untuk bisa menahan amarah. Kalau berdiri dengan duduk, kalau duduk masih belum bisa ya tiduran, tetapi kalau tidak memungkinkan forumnya untuk tiduran, ya tentu kita mungkin nyingkir, ambil wudhu gitu kan, atau ambil minum. Itu dalam rangka bisa kita wal kadhiminal ghaidha. Dan yang paling berat saya kira wal afi anin nas, ini tidak semua orang mampu ya, bahwa memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita bersalah minta maaf itu gampang, bukan ciri orang yang bertakwa. Tapi kalau kita mencapai derajat takwa itu, jika kita mampu memberi maaf kepada orang-orang yang sebenarnya justru salah, nggak mau minta maaf, tapi kita yang memberi maaf. Nah, ini memang berat ya. Maka kemarin sudah disinggung juga, orang yang demikian itu memang termasuk akrakum ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Oh, sungguhnya di hadapan atau di antara kalian yang paling mulia itu atqakum, yang paling bertakwa. Nah, selanjutnya saya ingin bacakan ayat berikutnya. Siapa lagi orang yang bertakwa itu? Yaitu alladzina idza fa'alu fakhisatan, ya, kalau ada orang yang melakukan fakhisah itu adalah dosa besar ya, melakukan dosa besar. Dosa yang mana kesalahan itu mengakibatkan ya kerepotan orang lain, ya, merepotkan ke orang lain. Kalau dosa atau kesalahan itu hanya menimpa pada diri kita, itu namanya dzolam. Maka di dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fakhisatan, jadi dosa besar misalnya membunuh ya, itu kan selain berdosa pada dirinya juga merepotkan orang lain, mengakibatkan pada orang lain. Ya, itu dosa besar ya.
Nah, atau zolamu, atau membuat kedzoliman, yaitu dosa yang hanya menimpa resikonya itu pada diri kita sendiri. Itu namanya zolim. Ya. Au zolamu anfusahum, gitu kan. Jadi orang yang melakukan dosa yang fakhisah tadi, yang dosa besar tadi, atau kedzoliman tadi, kemudian fadzakaru, maka kemudian dia buru-buru ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, astagfirullah, ya. Kemudian dia mengingat Allah dan segera menghentikan, itu kan. Fastaghfaru, ya, kemudian dia beristighfar. Jadi ingat kepada Allah ketika fa'alu fakhisatan aw dzalamu, ya. Kemudian dia fadzakaru, fastaghfiru, ya, kemudian ingat dan memohon ampun kepada Allah lidzunubihim, atas dosa-dosanya itu. Maka wa may yaghfirudz dzunuba, ya, illallah, akan minta ampun kepada siapa kecuali hanya kepada Allah, gitu kan. Walam yusirruna, dan kemudian walam yusirru, ya, dan kemudian tidak melanjutkan. Nah, ini ciri tobat yang beneran. Selain memohon ampun, kemudian juga walam yusirru, dia tidak melanjutkan. Nah, kalau tobat tapi kemudian masih diulang lagi melakukan fahisah dan dzalamu tadi, nah, belum masuk itu ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu melakukan fahisah, ya, kesalahan atau dosa yang mengakibatkan orang lain juga repot. Nah, kalau dzalamu itu hanya mendolimi diri sendiri. Dolimi sendiri itu, kesalahan itu hanya menimpa pada diri kita sendiri. Nah, itu. Maka kemudian wadzakarullah, segera beringat kepada Allah, fastaghfaru, dan segera memohon ampun, walam yusirru, dan juga tidak mengulang karena menghentikan apa yang dilakukan fakhisah maupun kedzaliman tadi. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, ya, maka ini termasuk ciri dari orang yang bertakwa. Jadi walam yusirru ala ma fa'alu, ya, menghentikan apa yang dikerjakan tadi, ya, wahum ya'lam, ya, dan mereka itu mengetahui sehingga tidak mengulang kembali. Nah, ulaika jazaa'uhum, maka orang-orang yang tadi, ya, yang berinfak, yang non amarah, yang memaafkan, yang kalau melakukan fakhisah dan kedzaliman segera ingat Allah dan tidak mengulang, ya, maka ulaika jazaa'uhum, ya, mereka ini akan mendapatkan balasan bagi mereka yang berupa apa? Maghfiratun mir rabbihim. Jadi ampunan dari Allah, ampunan dari Rabb-nya, ya. Wa jannatu tajri min tahtiyal anhar, dan surganya, jannahnya, yang di bawahnya anhar, ya, sungai-sungai, kholidina fiha, di dalamnya akan kekal. Di dalam ayat lain sungai ini macam-macam. Makanya anhar, ya, bukan nahrun, jamak. Anhar ini banyak sungai, ada sungai arak yang di dunia dilarang, diharamkan, maka nanti di surga itu dihalalkan. Kemudian ada yang madu, ada yang madu pun berbagai macam madu, ada yang susu, ya. Ini digambarkan di ayat-ayat yang lain, menerangkan bahwa anhar ini artinya sungai. Nah, maka memang siapa lagi, ya, yang tidak senang kalau mendapatkan ampunan? Karena manusia ini mahalul khata' wa nisyan. Karena manusia ini tempat orang yang selalu salah, ya, makhluk yang selalu salah dan nisyan, dan sering lupa. Tentu jika kita mendapat ampunan dari Allah SWT, itu sesuatu yang amat membahagiakan. Nah, itu dari balasan orang-orang yang bertakwa atau ciri orang yang bertakwa. Saya ingin mengulas di dalam nambah seperti apa, ya,
janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu banyak keuntungan. Fauzun, keuntungan. Mafaza ini jamak lagi. Jadi banyak sekali keuntungan. Hadaiqa wa naba. Nanti dia akan di akhirat itu dapat hadaiqa. Jadi bukan hadiqotun, ya, kebun, itu mufrad. Tapi ini hadaiqa, berarti kebun-kebun. Artinya banyak kebun. Wa naba, ya, di sini digambarkan anggur, ya, kebun anggur. Banyak kebun, ya, salah satunya adalah banyak buah-buahan dan buah anggur, ya. Nah, kemudian ini yang disukai oleh para lelaki. Apa? Wa kawaiba atroba, dan gadis-gadis yang belia, ya, yang belia. Itu juga nanti ada di dalam surga. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Allah SWT itu begitu memilih kata-katanya itu sederhana, ya, yang mudah dipahami oleh hambanya, oleh manusia. Orang tentu saat itu akan mudah memahami bahwa surga itu yang kebayang apa? Ya, tentu air yang mengalir, kebun-kebun, ya, gadis-gadis. Nah, ini menunjukkan gambar, ya. Tetapi ini bagi orang-orang yang suka melecehkan Islam, dianggapnya dimaknai lain, ya, dengan gambaran seperti ini. Waka sang dihako, ya. Kemudian juga gelas-gelas, ya. Gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Ada yang arak, ada yang madu, ada yang susu. Ya, suka. Apapun yang suka di sana ada. Kemudian, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Dan nanti di surga itu tidak pernah mendengar kadzib, ya, kebohongan. Ya, tidak pernah mendengar kedustaan. Lagwa, juga main-main, ya, kata-kata yang main-main. Lalu wala kidzaba. Jadi kata-kata yang nggak berguna lah, ya, dan atau kata-kata dusta. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Jadi itu adalah sebagai balasan, ya, pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Yaitu Tuhan Rabbis samawati wal ard, yaitu Allah, ya, Tuhan yang memelihara langit dan bumi, ya. Wa ma bainahumar rahmanu la yamlikuna minhu khitaba, yaitu Tuhan yang melihara langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Nah, di sini juga disambungkan dengan kata-kata la yamlikuna minhu khitaba. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang mampu berbicara, tidak berani ngomong, ya. Karena apa? Karena saking takutnya kepada Allah. Ya, nanti di ayat berikutnya itu hanya mereka yang diberi izin yang berani ngomong itu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, ya, soffan. Yaitu pada saat itu malaikat dan roh-roh itu berbaris. Roh ini ada yang mendefinisikan itu tentara Allah, ya, berupa malaikat, ada juga roh, memang roh para manusia. Berbaris-baris apa? Berbaris menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yatakallamuna illa man adina lahu. Enggak berani ngomong, ya, saking tegang gitu kan, karena akan sidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha adil. Ya. Dzalikal yaumul haq, ya, kejadian itu nanti berarti kejadian pengadilan akhirat itu adalah yaumul haq, adalah sebuah kebenaran yang tentu juga diyakini oleh orang yang bertakwa. Karena di awal di surat Al-Baqarah itu kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, pada gaib ini termasuk persidangan di akhirat, di hari kebangkitan itu. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Di sini katakan, barang siapa yang ingin menghendaki bertemu Tuhannya, itu akan bisa, yaitu dengan cara mengikuti tuntunan-tuntunan agar bisa ketemu Tuhannya, ketemu Rabb-nya, yaitu dengan jalan takwa. Ya.
Inna angzarnakum adzaban qarib, ya, sesungguhnya Allah telah mengingatkan bahwa azab Allah itu sangat dekat. Kemudian yauma yang dzurul ma'u ma qaddamat yada. Ya, pada saat itu nanti orang-orang, ya, pada hari itu semua melihat apa yang telah diperbuat, ya, gitu. Jadi yauma yang dzurul mar'u, pada hari itu akan melihat hal-hal perkara-perkara ma qaddamat yadahu. Jadi yang sudah diperbuat oleh tangan-tangannya. Jadi akan kelihatan, rapot kita ini akan kelihatan semua. Jadi tidak ada yang terlewat catatan dari Raqib dan Atid itu. Wa yaqulul kafirun, dan orang kafir itu berkata, ya laitani kuntu turoba, andai kata aku jadi tanah. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa kenapa orang kafir mengatakan demikian, karena nanti semua itu akan disidang di akhirat itu, ya. Jadi nanti akan diadili sebagai wujud, ya, sebagai wujud maha adilnya Allah. Bahkan dalam tafsir diterangkan kalau misalnya dulu ada kambing yang bertarung sampai tanduknya hilang, maka di akhirat itu akan ditandukkan yang tidak punya tanduk, bahkan kalah, ya, sebagai kisos, gitu kan, sebagai wujud keadilan Allah itu ditegakkan. Namun setelah itu tanaman, hewan itu kemudian Allah perintahkan setelah diadili sudah fair gitu, jadilah tanah, gitu kan. Jadi tanah, tidak ada timbangan kambing, tanaman dan sebagainya itu kemudian binatang itu untuk ke surga atau kemana, bukan, tapi Allah perintahkan jadilah tanah, maka setelah diadili jadilah tanah. Maka setelah melihat seperti itu, maka orang kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai kata aku dulu jadi tanah. Karena apa? Bagi orang kafir tidak bisa kembali lagi, ya, ke dunia, dan dia berandai-andai seandainya jadi tanah tidak perlu ada persidangan yang harus dihadapi oleh orang-orang kafir. Bagi yang takwa tentu akan mendapatkan surga yang luar biasa bagusnya, yang tidak pernah terbayangkan oleh mata, yang tidak bisa dirasakan sebagaimana dirasakan di dunia, jadi segala penuh kenikmatan. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas bagaimana keadaan surga ini. Dan orang-orang kafir karena melihat keadilan yang mengerikan tadi berandai-andai, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku dulu menjadi tanah, tidak menghadapi persidangan, ya. Saya kira demikian, jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.